kemudian dari SIMAK UI, kemudian ada dari SBMPTN, kemudian ada dari dulu masih namanya UMPTN, pokoknya mengambil dari contoh-contoh soal yang sering muncul. Nah, kalian bisa lihat nih, ini di layar itu, di layar PPT kalian tuh ada peradaban dunia yang telah halo Bu Nunoy. Belum presentasi, present dulu. Oh, present dulu gimana maksudnya? Ya, belum terlihat, belum ini. Oh, belum present. PowerPoint-nya belum ada? Belum. Present now, jangan lupa. Oke, ya, maaf. Bentar ya. Sebentar ya. Nah, Cita mau ikutan ya? Kelihatan ya? Maaf. Present now dulu ya? Ya, present now. Maaf. Bentar. Mana dia? Kok tadi? Kok dia hilang-hilangan ya present now-nya? Ada diklik layar. Terus layar. Oh iya, di iya. pojok. Iya. Iya. Share ya? Ya. Share. Oh ya. Oke. Ya, Naki. Present. Udah kelihatan belum? Belum. Oh, belum. Present. Bentar. Nah, baru loading. Udah present. Ya, oke. Oke. Ke PPT. Udah PowerPoint ya? Udah nih PPT-nya. Belum, sok. Nah, ini udah. Udah belum? Iya, udah. Udah ke PPT. Oke, maaf ya. Mau di slideshow atau cukup gitu aja? Slideshow aja. Slideshow ya. Di slideshow. Oke. Bentar, masih loading. Ya, udah. Sudah tampak jelas. Silahkan dimulai. Maaf ya. Ya, anak-anakku sekalian, ini kita masuk ke soal pertama. Ini juga beberapa sering muncul ya. Kita baca dulu soalnya. Peradaban dunia yang telah memperkenalkan sistem kalender berdasarkan peredaran matahari. A. Mesir kuno. B. Lembah Sungai Mekong. C. Mesopotamia. D. Suku Maya. E. India kuno. Nah, mungkin di sini anak-anakku yang mau mencoba jawab soal bisa di komen boleh, itu nanti bisa dilihat kalian betul apa enggak jawabannya, bisa dicoba. Nah, sebelum kita tahu jawabannya apa, kita bahas dulu ya. Jadi peradaban dunia ini adalah sebenarnya materi kelas 10 ya. Materi kelas 10 yang judul besarnya itu civilization. Nah, pada saat civilization-nya berlangsung, ada beberapa negara yang memang menyimpang dari pola umum. Menyimpang dari pola umum itu adalah, maksudnya, di saat negara-negara lain mungkin masih neolitikum, masih berburu meramu, masih tidak ada kepemimpinan, masih berdasarkan siapa yang kuat dialah yang bertahan. Justru negara-negara yang ada di option kalian ini yang di PPT, Mesir, Lembah Sungai Kuning, Mesopotamia, Maya Aztec, India, itu justru dia menyimpang dari pola umum. Mereka justru sudah memiliki sistem teknologi yang sangat canggih. Mereka sudah punya bangunan-bangunan megah. Mereka sudah punya yang namanya sistem kalender. Kemudian mereka sudah punya astronomi dan mereka sudah punya politeisme, yaitu dewa-dewa gitu. Di saat Indonesia waktu itu masih menyembah nenek moyang, mereka sudah menyembah lebih tinggi yaitu politeisme, dan mereka punya struktur kemasyarakatan dan struktur pemerintahan. Itulah kenapa mereka disebut sebagai peradaban atau civilization. Jadi peradaban itu tingkatannya lebih tinggi daripada budaya. Nah, kita balik ke pertanyaannya. Dari kelima ini, manakah yang memiliki sistem kalender? Jadi, ada satu wilayah yang memang mereka itu sudah memiliki namanya ilmu astronomi. Bayangkan ketika orang-orang masih belum mengerti ilmu, ada suatu wilayah yang ketika sebelum Masehi mereka
mengenal suatu ilmu astronomi. Mereka melihat dari rasi bintang. Nah, mereka kalau tahu rasi bintangnya misalnya A, misalnya oh ini adalah musimnya dia akan musim misalnya musim salju. Ketika musim ini mereka akan mengalami musim panas. Nah, kalau rasi bintang tertentu misalnya mereka oh ini adalah waktu hujan banyak. Nah, ketika hujan banyak itu pasti sungai itu akan meluap. Nah, ketika sungai meluap, inilah yang dijadikan sebagai orang-orang pada saat itu untuk mengairi persawahannya, pertaniannya. Nah, ketika meluap itu, ada juga misalnya ketika meluap itu dia jadikan sebagai sumber-sumber air itu kan dulu kan nggak ada pump ya, nggak ada pump. Jadi mereka sangat tergantung kepada sungai-sungai. Nah, disinilah mereka itu memanfaatkan aliran sungai-sungai itu untuk membangun rumah-rumah mereka, untuk membangun bangunan-bangunan seperti piramida. Nah, makanya ada satu wilayah yang terkenal dengan pencetus sebagai yang menemukan pertama kali irigasi untuk pertanian mereka. Nah, ya, yang jawabnya A, kalian berarti betul. Jawabannya betul adalah Mesir kuno. Mesir kuno adalah wilayah yang pertama kali memiliki sistem kalender. Jadi mereka itu menggunakan pertanian itu dengan menggunakan sistem kalender yang melihat dari ilmu astronomi seperti itu. Nah, kalau kita lihat Lembah Sungai Kuning. Kalau Lembah Sungai Kuning kan dia terkenal dengan the Great Wall of China, makanya disebut sebagai peradaban. Mesir kuno juga ada piramida. Mesopotamia, mereka punya zigurat, mereka juga punya yang namanya disebut sebagai Fertile Crescent Moon, ya, Mesopotamia itu. Suku Maya, kenapa disebut peradaban? Kalau kalian sering nonton film di salah satu TV swasta, pasti udah terkenal yang namanya film Apocalypse, yang punyanya Mel Gibson. Nah, si Apokalips ini saya sudah nonton sampai 7 kali di salah satu stasiun TV yang menceritakan bagaimana si suku Maya ini, mereka itu ketika mereka punya berperang dengan suku yang lain, mereka itu langsung menjadikan budak-budak mereka di bawah sampai di lapangan luas, mereka korbankan si budak-budak itu kepada dewa matahari di atas candi-candi mereka. Ini tandanya berarti kan suku tersebut mereka sudah memiliki sistem kepercayaan, makanya dikatakan sebagai peradaban. Kayak India kuno juga dia punya Mohenjo-daro dan Harappa, di mana Mohenjo-daro dan Harappa ini adalah suatu tatanan kota yang udah teratur. Mereka tuh kotanya itu tidak berantakan, tapi mereka punya drainase, mereka punya ventilasi, jadi rumah-rumahnya itu benar-benar rumah-rumah tipe modern gitu. Nah, itu berlangsung semuanya di saat negara-negara lain mungkin masih belum punya peradaban, masih nomaden gitu. Makanya disebut civilization. Ya, paham ya untuk nomor 1. Nah, untuk UTBK ini kan random soalnya, kita nggak tahu mana yang muncul. Tapi kalau kita tahu semuanya, kita insya Allah akan gampang mudah memahami lah gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, ciri pemerintahan Louis ke-16 atau kita sering sebut sebagai Louis XPI di Perancis. Ini adalah materi kelas 11 untuk Halo Bu Nunoy, suaranya hilang, putus-putus. Halo. Halo? Nah, baru nongol lagi. Tadi putus suaranya. Oh, putus. Aduh, kenapa ya? Tuh. Halo. Beliin atuh Lavaski. Ya. Kenapa? Sekarang kedengeran nggak? Ada. Ada tapi tuh putus-putus. Ada. Oke. Okay. Tapi yang tadi halo? Halo. Udah. Halo.
Ya, terus jalan dapur. Coba sebentar ya. Halo. 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 Halo Bu Nunoy. Udah ada suaranya, silakan. Ya. Halo. Halo, udah ada suaranya. Ada belum? Ada. Ya. Halo, Bu Tati. Halo, ada. Tapi putus-putus. Delay. Pindah kali Bu Bu Nunoy. Tati. Halo. Ya, anak-anak tuh mohon maaf ya. Delay. Oh, delay. Sebentar. Udah nggak konsentrasi nih. Halo Bu Nunoy. Halo, ya. Sebentar ya, sebentar. Nah, udah bisa kayaknya deh. Nah, bisa. Aku ganti itu. Oke. Ganti kuotanya yang gede ya. Iya, ini ganti kuotanya. Oke. Melanjutkan nomor 2 ya? Ya. Ya, anak-anakku, mohon maaf ya, ada gangguan teknis ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Ciri pemerintahan Louis ke-16 di Prancis adalah 1. Raja bersifat demokrasi. 2. Lembaga hukum berfungsi dengan baik. 3. Pemerintah berjalan sesuai dengan undang-undang konstitusi. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan, sehingga rakyat harus patuh. Oke, kalian boleh langsung ikutan jawab. Tapi sebelumnya, Ibu mau menceritakan dulu, mengingatkan kembali kalian di materi nomor 2 ini, yaitu ketika kelas 11, kita udah belajar bahwa ada yang namanya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi pada saat pemerintahan Louis XVI atau kita sebut sebagai Louis ke-16. Nah, Louis ke-16 ini kenapa kok dijatuhkan oleh rakyat Prancis? Karena ternyata Louis ke-16 ini dia yang pertama adalah cirinya adalah monarki absolut. Apa itu monarki absolut? Monarki absolut itu adalah kekuasaan yang tidak dibatasi oleh undang-undang, jadi absolut. Kemudian Louis ke-16 ini yaitu ternyata memiliki istri yang namanya Maria Antoinette yang suka menghambur-hamburkan uang negara. Dia berfoya-foya menggunakan uang kas negara bersama dengan ratu-ratu yang lain, raja-raja yang lain. Nah, kemudian Louis ke-16 ini terkenal dengan sangat kejam karena dia selalu ada yang namanya penangkapan tapi tidak ada peradilan. Jadi banyak sekali kaum borjuis, kaum cendekiawan yang memang waktu itu ditangkap karena mengkritisi Louis ke-16 sama Maria Antoinette istrinya itu. Nah, mereka tuh sampai dipenjarakan di penjara Bastille, yaitu penjara yang isinya tuh semua orang-orang cendekiawan sebenarnya, bukan para penjahat. Nah, akhirnya pada saat itu mereka merasa fed up ya kan, merasa muak dengan kekuasaan Louis ke-16 ini. Nah, akhirnya kaum borjuis dan kaum rakyat biasa, kaum proletar, akhirnya mereka bergabung
untuk menjatuhkan Louis ke-16. Sampai saking muaknya rakyat Prancis pada saat itu, akhirnya Louis ke-16 dan istrinya itu kan dihukum hancung oleh disaksikan oleh rakyat-rakyat di Prancis. Nah, kalau kita dari pemaparan tersebut, pasti kita udah tahu dong isinya apa. Nah, oh ya, Ibu jelaskan juga, udah tahu kan ya ciri-cirinya ya, kalau ada soal seperti ini, berarti jawabannya 1, 2, 3. Kalau benar A, 1, 3 B, 2, 4 itu C, 4 aja itu D, kalau semuanya betul itu adalah E. Nah, kalau dari pemaparan Ibu, berarti nomor 1 nggak mungkin dong, karena raja bersifat absolut harusnya, monarki absolut tanpa undang-undang. 2, lembaga hukum berfungsi dengan baik. Ya, tidak mungkin ya, karena justru tidak ada kekuatan hukum saat dia menghukum rakyat-rakyatnya. Ketiga, pemerintah berjalan sesuai dengan undang-undang konstitusi. Nah, itu juga tidak betul. Berarti yang betul aja adalah yang 4, raja dianggap sebagai wakil Tuhan sehingga rakyat harus patuh. Nah, kalau 4 aja jawabannya, berarti jawabannya adalah D. Oke. Bisa ya, insya Allah nanti kalau ada soal-soal seperti ini, langsung lanjut. Kalian sudah paham bahwa garis besar Louis ke-16 itu seperti itu tadi. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun selain dengan operasi militer adalah, nah ini pelajaran kelas 12 nih, 12 IPA, 12 IPS sudah mempelajari ini. Kita lihat optionnya. A. Mengajak rakyat untuk melakukan gerilya dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun. B. Melakukan penentuan pendapat rakyat. C. Melakukan musyawarah kerukunan. D. Mengadakan aksi mogok kerja. E. Mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Nah, oke, kita bahas ya. Jadi, PKI Madiun adalah salah satu gerakan separatis yang terjadi pada saat kita mengalami pemerintahan liberal. Maaf, sebelum liberal ya, tahun 48. Nah, PKI Madiun ini itu adalah gerakan separatis yang memang didalami oleh Amir Syarifuddin, oleh Musso, dan juga dengan Aidit. Nah, kenapa bisa ada separatis Madiun? Jadi dulu itu ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini adalah dulunya Perdana Menteri yang diturunkan oleh parlemen karena dia itu dianggap sebagai salah satu penyebab Indonesia semakin kacau dengan menandatangani perjanjian Renville. Nah, ketika itu Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. Akhirnya dia diturunkan oleh parlemen. Amir Syarifuddin kecewa. Kenapa saya diturunkan? Karena kan penandatanganan itu kan sebenarnya sudah disepakati oleh beberapa pihak. Gitu. Nah, akhirnya ketika Amir Syarifuddin kecewa, dia ternyata seperjalanan dia kecewa, dia ketemu dengan Musso. Nah, ketika dia ketemu dengan Musso, Musso ini adalah golongan muda yang memang ambisius sekali ingin menetapkan partai komunis ya di Indonesia. Nah, Musso itu memang sekembali dari Uni Soviet, yang kita tahu bahwa Uni Soviet adalah negara komunis terbesar. Nah, Musso akhirnya bertemu Amir Syarifuddin yang sedang kecewa, ya sedang baper, karena dia kecewa terhadap rakyat, akhirnya ternyata memiliki satu tujuan, akhirnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, karena dia kecewa sama pemerintah. Nah, akhirnya Musso dan Amir Syarifuddin melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan PKI Madiun ini cukup merepotkan pemerintah pada saat itu yang memang juga banyak separatis di mana-mana. Nah, kemudian pemerintah melakukan 3 cara. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas si Amir dan si Musso ini? Yang pertama yang dilakukan adalah GOM, gerakan operasi militer. Nah, operasi militer ini di komandoi ya, waktu itu Jenderal Sudirman, menyuruh Gatot Subroto dan Sungkono untuk melakukan operasi militer di Madiun. Nah, kemudian akhirnya berhasil GOM itu. 2 minggu akhirnya Madiun bisa dikuasai oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya nggak cuma GOM aja. Kemudian juga Indonesia itu menutup radio-radio yang selalu membuat propaganda tentang komunis gitu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini, yang ketiga juga cukup berhasil. Ternyata nggak cuma operasi militer aja yang berhasil, tapi adalah salah satu pidato Soekarno yang waktu itu Soekarno tuh langsung bilang bahwa, karena waktu itu gini, kondisinya itu Indonesia itu ketika Amir Syamsuddin dan Musso itu berkuar-kuar tentang komunisme, itu Indonesia tuh udah mulai kepincut, udah mulai ada beberapa rakyat yang, oh iya ya, komunis itu enak, komunis itu begini ya kan. Jadi waktu itu Soekarno tuh sampai gemas dan akhirnya langsung berpidato bahwa gini, kalimatnya gini, pilih Soekarno atau pilih Musso dan Amir. Jadi ketika Soekarno pidato itu dengan tegas, akhirnya ternyata rakyat langsung berpikir memilih siapa. Sementara Soekarno itu kan orang yang sangat dicintai juga. Sebelum kemerdekaan, Soekarno itu sangat dicintai oleh rakyat. Nah, kemudian juga ketika dipilihkan itu, akhirnya rakyat langsung merasa, oh sepertinya ini Indonesia serius untuk menangani ini. Nah, ternyata pidato Soekarno tentang pilihan itu ternyata sangat sangat membantu dari selain operasi militer. Nah, seperti itu. Oke, dari pemaparan Ibu bisa dilihat dong mana jawabannya ya. Berarti upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan Hokimudin selain dengan operasi militer adalah, ya jawabannya adalah yang E, mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Nah, akhirnya bagaimana nasibnya Musso dan Amir itu juga beberapa kali ada di soal UTBK di sebab akibat. Jadi Musso dan Amir ini, Musso kabur pada saat operasi militer, kemudian dia ngumpet ya, sembunyi di kamar mandi, akhirnya tapi ditembak juga. Nah, Amir Syamsuddin juga sama, masih ditembak di operasi militer itu karena berusaha kabur. Nah, kalau misalnya DN Aidit, nah DN Aidit ini berhasil kabur. Dia berhasil kabur dan nanti dia justru akan menjadi orang yang orang yang mempelopori menggerakkan untuk G30 SPKI di tahun 1965 karena dia waktu itu lolos di PKI Madiun, dia bikin gerakan Gestapo ya, gerakan 30 September kayak gitu ya. Jadi kalau besok ditanyanya tentang bagaimana akhir Musso dan Amir, itulah akhir dari mereka. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan. Salah satu penyebab meletusnya revolusi Amerika adalah pemberlakuan pajak terhadap rakyat koloni Amerika oleh Inggris. Pajak berlaku antara lain, ya, tahu ya, revolusi Amerika adalah revolusi yang terjadi di Amerika untuk menentang kependudukan Inggris. Jadi, Amerika ini dulu diduduki oleh Inggris. Nah, Inggris ini sangat ketat sekali. Inggris ini memberlakukan berbagai macam pajak. Nah, sementara berbagai macam pajak yang dilakukan oleh Inggris ke Amerika itu membuat seperti orang George Washington, kan Abraham Lincoln, akhirnya yang merasa dirinya Amerika, yang udah lahir beberapa tahun di Amerika, akhirnya mereka berpikir bahwa nggak bisa bayar pajak aja, tapi tidak ada parlemen, tidak ada perwakilan di parlemen Inggris. Nah, akhirnya rakyat Amerika kecewa terhadap Inggris, karena semuanya dibebankan kepada rakyat Amerika pajak-pajak yang tinggi. Nah, pajak apa aja yang ada di Amerika yang ditentukan oleh Inggris? Yang pertama adalah, ada yang namanya Sugar Act, yaitu undang-undang gula. Jadi, dulu itu pembatasan beberapa produk di Amerika itu tidak boleh diperdagangkan selain ke orang-orang Inggris. Gitu. Nah, kemudian sampai ada Stamp Act. Nah, Stamp Act itu adalah pajak materai. Jadi semua kayak misalnya prosedural yang harus menggunakan materai itu dikenakan pajak materai yang lumayan tinggi. Ada Thousand Act juga. Nah, dan kemudian yang keempat adalah ada Tea Act. Tea Act itu pajak teh. Sama hampir mirip sama undang-undang pajak gula, maaf. Jadi Tea Act itu sama. Tidak boleh memperdagangkan teh ke selain orang Inggris. Jadi ada 4 tadi ya. Ada Tea Act, ada Sugar Act, ada Stamp Act, dan ada Thousand Act. Gitu. Nah, di sini berarti di antara 1, 2, 3, dan 4
Jawaban yang betul adalah ya, sugar egg dan stem egg. Kalau jawabannya 1 dan 3, berarti jawabannya adalah B. Ya. Nah, bagaimana dengan 2 dan 4, agrarian wet dan sugar wet? Nah, kalau kita lihat nih bahasanya bahasa Belanda banget ya. Jadi agrarian wet dan sugar wet adalah dua kebijakan yang pernah ada di masa penjajahan Belanda. Itu tepatnya ketika politik pintu terbuka. Nah, ini pelajaran kelas 11 ada yang namanya politik pintu terbuka, di mana waktu itu ada sistem pengganti dari tanam paksa, yaitu agrarian wet, undang-undang agraria, dan sugar act itu undang-undang gula, gitu ya. Nanti pasti ada tuh soal agrarian wet itu sering muncul tahun 1870. Maksudnya si undang-undang agraria ini tuh muncul tahun 1870. Itu beberapa kali juga ada. Nanti mungkin ada ketika pertemuan lain nanti kita ada lagi soal seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebab akibat pertamanya. Soal sebab akibat. Oke, kita baca dulu pernyataannya. Kalau mengerjakan soal sebab akibat ini kita harus hati-hati ya, karena kadang-kadang antara nyambung sama enggak itu kebingung gitu. Nah, buat teman-teman di sini yang belum pernah latihan soal SBMPTN untuk sebab akibat ini atau UTBK sebab akibat ini, Ibu ceritakan lagi nih ya, prosedurnya. Nah, jadi kalau sebab akibat, kalau pernyataan benar, alasan benar, kemudian berhubungan, itu berarti jawabannya A. Tapi kalau pernyataannya benar, kemudian alasannya benar tapi tidak berhubungan, nggak nyambung, itu berarti B. Kalau misalnya pernyataannya benar, bawahnya salah, berarti itu C, benar salah. Nah, kalau misalnya pernyataannya salah, bawahnya benar, itu berarti D. Kalau salah-salah, itu berarti E. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah, pada pemilu 99, PDI Perjuangan mengalami kekalahan. Oke, betul apa salah? Kita lihat dulu bawahnya. Megawati Soekarno Putri saat voting mendapat posisi sebagai presiden. Nah, udah ya, soalnya seperti itu. Nah, coba kalau ingat-ingat lagi, ini pelajaran IPA wajib juga ada nih, pelajaran IPA wajib, yaitu pada masa reformasi. Pada pemilu tahun 99, PDI Perjuangan justru tidak mengalami kekalahan. Justru PDI Perjuangan itu mendapatkan suara terbanyak. Ya, berarti udah tahu ya, berarti atasnya itu adalah salah, harusnya mengalami kemenangan. Kita bawahnya. Megawati Soekarno Putri saat voting mendapatkan posisi sebagai presiden. Nah, ini dia. 99, presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi, jangan terjebak oleh atasnya. Mentang-mentang pemilu 99 itu yang menangnya PDI, presidennya Megawati. Kenapa? Karena tahun segini, tahun 99, itu bukan pemilihan langsung, tapi pemilihan umumnya tidak langsung. Jadi, kenapa waktu itu enggak presidennya Megawati? Karena Megawati itu kalah dalam suara poros tengah. Jadi, waktu itu tuh misalnya, karena bukan pemilihan langsung, jadi ada yang namanya pengumpulan suara setelah pemilu ini. Nah, pengumpulan suara terbanyak itu, ya misalnya poros tengah itu misalnya NU, kemudian Partai Bulan Bintang, nah mereka Golkar, mereka berkumpul sebagai yang namanya poros tengah. Nah, orang-orang poros tengah ini tidak menghendaki Megawati jadi presiden, justru mereka menghendaki Gus Dur sebagai presiden. Nah, akhirnya pada saat itu jadilah presidennya Gus Dur, bukan Megawati. Nah, oke. Dari pernyataan tersebut berarti jawaban atas salah, jawaban yang bawahnya juga salah. Ya kan, harusnya Megawati Soekarno Putri saat voting mendapat posisi sebagai presiden salah. Berarti salah dan salah. Berarti jawabannya adalah E. Ya. Ya, selanjutnya ini adalah soal kelas 11 ya.
tentang Kerajaan Mataram. Ini ada di pertanyaan 1, 2, 3, 4 juga. Alasan dari Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah, nah, Mataram kuno itu tadinya Jawa Tengah. Apa peninggalan Mataram kuno? Yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, pada penghujung sebelum mereka runtuh, Mataram kuno ini sempat memindahkan kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Apa alasannya? Ya, alasannya Ibu jelaskan dulu sebelum kita cari jawabannya. Mataram kuno itu dulu ada di dua dinasti, dinasti Sanjaya dan dinasti Salendra. Dua dinasti ini bermusuhan. Nah, ketika dua dinasti ini bermusuhan, mereka akhirnya berperang. Ketika mereka berperang, akhirnya Salendra yang beragama Buddha pindah ke Sumatera. Yang bertahan adalah Sanjaya. Nanti masih pada ingat ya. Nah, akhirnya si Sanjaya ini menguasai daerah Mataram. Singkat cerita, ada raja terakhir yang namanya Empu Sindok. Nah, Empu Sindok ini ternyata mereka dapat informasi dari para pelaut bahwa di Sumatera sana ada sebuah kerajaan yang kuat, katanya dari dinasti Salendra. Nah, akhirnya Sanjaya ini merasa bahwa, oh ternyata yang berperang sama dia, Salendra itu ternyata ketika dia pindah ke Sumatera, ternyata mereka bikin kerajaan juga yang lama-lama menjadi kuat. Nah, akhirnya waktu itu Empu Sindok mempunyai feeling. Akhirnya dia memindahkan kerajaannya karena takut akan diserang oleh Sriwijaya. Jadi dia punya feeling akan diserang. Nah, kemudian juga dia takut akan diserang oleh kerajaan kecil, namanya Urawari. Nah, kemudian Empu Sindok juga ingin meninggalkan jejak-jejak kerajaan mereka. Jadi apa ya, semacam mengelabui bahwa kerajaan Mataram itu udah nggak ada. Dan mereka juga ganti, namanya bukan dinasti Sanjaya lagi, mereka ganti namanya dinasti Isyayana. Mereka bikin dinasti baru namanya Isyayana supaya menghilangkan jejak nama Sanjaya tersebut. Nah, seperti itu. Tapi nanti akhirnya Mataram memang salah satu tenggelamnya adalah karena diserang Sriwijaya. Nah, oke, dari pemaparan tersebut pasti sudah bisa jawab ya. Berarti coba kita lihat yang satu, menghindari kemungkinan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Betul ya? Menghindari serangan dari Urawari. Nah, kenapa Urawari? Urawari itu kerajaan kecil, namun dia bekerja sama dengan Sriwijaya. Gitu. Ketiga, adanya bencana alam Gunung Merapi yang meletus. Ya, betul. Ingat, Candi Borobudur itu dulu ditemukan itu dalam keadaan yang tidak baik, tapi tertimpa oleh pasir-pasir dari runtuhan gunung meletus. Nah, salah satunya dari Empu Sindok pindah ke Jawa Timur juga adalah karena adanya letusan gunung Merapi. Nah, yang empat, mendekatkan pemerintahan dengan wilayah leluhur Empu Sindok yang berasal dari Jawa Timur, khususnya di Watugaluh. Nah, yang itu tidak betul ya, karena memang Empu Sindok ini memang asli dari dinasti Sanjaya dari Jawa Tengah. Berarti jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Ya, lanjut. Dampak dari pelaksanaan politik pintu terbuka yang diterapkan di Nusantara pada abad ke-19 adalah, nah, politik pintu terbuka yang tadi kita bahas ya. Ingat ya, ini nanti kalau bisa kita pahami betul, politik pintu terbuka ini terjadi pada abad ke-19 di tahun 1870 tepatnya, ketika dikeluarkan Undang-Undang Agraria dan yang tadi ya, Sugar Act, yaitu Undang-Undang Gula. Jadi, politik pintu terbuka ini adalah politik mengganti dari sistem tanam paksa. Oke, pahami dulu. Sistem tanam paksa diganti dengan politik pintu terbuka. Apa bedanya? Tanam paksa dulu itu diprotes oleh kaum-kaum liberal di Belanda. Justru orang Belanda sendiri yang liberal yang ingin mengganti tanam paksa. Akhirnya diganti dengan politik pintu terbuka. Apa itu politik pintu terbuka? Jadi politik pintu terbuka itu adalah di mana adanya swastanisasi. Jadi nggak ada lagi yang namanya tanah-tanah itu dikerja paksakan gitu, tapi dikuasai oleh para modal, pemilik modal, bukan oleh pemerintah. Jadi waktu itu banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh swasta. Jadi ada penanaman modal. Nah,
Apakah ternyata lebih baik daripada sistem tanam paksa? Justru politik pintu terbuka ini, yang bedanya cuma ini, bedanya kalau sistem tanam paksa itu rakyat-rakyat dipekerjakan secara paksa oleh pemerintah. Tapi kalau politik pintu terbuka, si pekerja rakyat ini justru dijajah oleh para pemegang modal asing. Jadi pada prinsipnya sama jadinya, cuma bedanya ya satu komunitas satu swastanisasi gitu. Jadi kadang-kadang si para pemilik modal swasta ini mempekerjakan juga sama, mempekerjakan rakyat ya semaunya dia tanpa aturan-aturan yang dikontrol oleh pemerintah. Jadi juga banyak rakyat yang masih sengsara. Nah akhirnya nanti politik itu terbuka juga banyak yang responnya negatif terhadap ini, orang-orang liberal yang ada di Belanda. Akhirnya nanti orang-orang liberal di Belanda ini juga tidak suka dengan adanya politik hidup terbuka ini, jadi menyarankan bahwa Indonesia itu harus dilakukan politik balas budi. Politik balas budi itu adalah yang dicetuskan oleh Van de Venter, bahwa Indonesia tuh jangan menderita, ya. Ada edukasi, ada irigasi, ada perpindahan penduduk. Nah ini juga adalah salah satu nantinya penerus dari kebijakan politik itu terbuka yang sudah sudah diprotes lah oleh orang-orang liberal gitu. Kayak gitu ya, paham ya? Tadi dari kita dimulai tentang fakta, politik terbuka, kemudian politik etis, yaitu adalah jalan alurnya. Gitu. Nah dari pemaparan tadi, pasti kalian sudah bisa jawab ya. Dampak dari pelaksanaan politik itu terbuka adalah, oke ya, jawabannya adalah Nusantara menjadi wilayah ajang eksploitasi penanaman modal asing. Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Nah, kalau yang dikenalnya jenis tanaman untuk kebutuhan industri, kurang tepat ya. Kita menemukan jenis tanaman baru itu justru pada saat sistem tanam paksa. Gitu. Kemudian lahirnya kelompok terpelajar itu nanti ketika politik etis. Kalau yang D, dikenalnya perdagangan internasional di Nusantara, itu juga kurang tepat. Kemudian pengenalan dan penerapan sistem pajak bagi rakyat juga kurang tepat ya. Yang lebih tepat adalah, cirinya adalah politik hidup itu Indonesia atau Nusantara menjadi wilayah yang dieksploitasi oleh para swasta. Soal selanjutnya, ya, pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengeluarkan bantuan ekonomi dan keuangan kepada sejumlah negara Eropa. Nah, ini adalah pelajaran kelas 12 ya, 12 pasti udah kelas 12, terutama di IPS ya, pasti sudah banyak yang ngotok ya kalau kan bahasa kita tuh ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu muncul Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuatan baru yang sama-sama negara tersebut memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa. Cuma bedanya kalau misalnya Amerika ke Eropa Barat, kalau misalnya Uni Soviet ke Eropa Timur. Nah, jadi jawaban pernyataan di atas adalah benar. Nah, Amerika Serikat itu punya jenis bantuan yang namanya Marshall Plan. Marshall Plan itu diambil dari seorang tokoh George Marshall, makanya namanya Marshall Plan. Nah, kemudian juga punya doktrin Truman, punya Amerika untuk wilayah Yunani dan Turki. Sementara Uni Soviet punya namanya Comecon, itu untuk daerah-daerah Eropa Timur. Nah, kita lihat bawahnya, sebab negara-negara Eropa Timur menerima Marshall Plan. Nah, oke, jangan cepat-cepat ngisinya, nanti kalau ada soal kayak gini harus teliti. Berarti kalau pas yang atasnya pernyataannya berarti betul ya. Betul, karena ada ekonomi yang tadi Marshall Plan, ada doktrin Truman. Nah, bawahnya, negara-negara Eropa Timur menerima Marshall Plan. Jawabannya adalah salah. Karena Marshall Plan itu adalah dari Amerika untuk Eropa Barat. Sementara untuk Eropa Timur dari Uni Soviet itu namanya Comecon. Nah, ini bawahnya jelas agak sedikit untuk agak-agak mengecoh ya. Oke, jadi jawabannya adalah benar, salah. C. Ya, selanjutnya. Uni Soviet sering disebut sebagai negara tirai besi. Ya, siapa yang tahu tirai besi? Ya, sebab
Usaha negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Hongaria, dan Polandia untuk melepaskan diri dari Uni Soviet dianggap dihadapi oleh Uni Soviet dengan kekuatan militer. Nah, kita lihat dulu atasnya. Uni Soviet sering disebut sebagai negara tirai besi. Jadi, sebenarnya tirai besi adalah memang sebutan untuk Uni Soviet. Tapi sebenarnya bukan dari Uni Soviet sendiri yang merasa bahwa dia adalah tirai besi. Jadi dulu itu ada yang namanya Perdana Menteri Inggris, namanya Winston Churchill. Nah, Winston Churchill ini di pidatonya di tahun 46, dia mengatakan bahwa di daerah Eropa sana, ya kan, di Eropa, dari Eropa Tengah, kemudian di Laut Baltik, kemudian Budapest, kemudian Prague, kemudian Ukraine, itu terdapat wilayah-wilayah yang menjadi tirai besi, gitu. Itu kata Perdana Menteri Winston Churchill di pidatonya. Jadi akhirnya muncullah sebutan tirai besi untuk negara-negara yang wilayahnya itu dikuasai oleh Uni Soviet, yang tadi Budapest, kemudian Prague, Wina, kemudian Poland, seperti itu. Jadi akhirnya branch-nya Uni Soviet itu akhirnya tirai besi, sampai Uni Sovietnya runtuh pun akhirnya menjadi nama jadi buat Rusia, tirai besi. Oke, berarti betul ya. Oke, nah sebabnya ini kita lihat. Jadi dulu itu ada daerah-daerah kekuasaan Eropa Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, daerah-daerah kekuasaan Uni Soviet ini waktu itu pernah gonjang-ganjing ingin melepaskan diri revolusi dari Uni Soviet. Salah satu adalah Hongaria. Nah, Hongaria itu dulu ada revolusi Hongaria yang pengen membebaskan diri dari Uni Soviet. Tapi Uni Soviet punya namanya Tentara Merah. Tentara Merah itu adalah militerisme yang ada di Uni Soviet yang sangat kuat sekali. Sangat efektif sekali tentaranya tersebut untuk membasmi para orang-orang separatis yang ingin melepaskan diri dari Uni Soviet. Berarti jawabannya betul. Tapi coba kita lihat yang atas menceritakan tentang Uni Soviet sebagai tirai besi. Sebab usaha-usaha negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Hongaria, dan Polandia untuk melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet dihadapi oleh Uni Soviet dengan kekuatan militer. Jadi tidak menjelaskan apa yang dimaksud tirai besi. Kenapa misalnya Uni Soviet dikatakan sebagai tirai besi? Gitu ya. Jadi kita harus teliti membaca nyambung apa enggaknya gitu. Kecuali kalau misalnya sebabnya karena Uni Soviet misalnya menceritakan tadi seperti Winston Churchill mengatakan bahwa Uni Soviet seperti itu tirai besi karena apa gitu. Tapi ini tidak menjelaskan, berarti pernyataannya benar, alasannya benar, tapi tidak berhubungan. Berarti jawabannya adalah B. Ya, lanjut di option A, B, C, D, E. Selanjutnya adalah pemicu meletusnya Perang Dunia I adalah peristiwa terbunuhnya. Ini gampang ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, insya Allah anak-anak sana udah bisa jawab ya. Jawabannya adalah Francis Ferdinand, yaitu Pangeran Franz atau sering kita singkat Franz Ferdinand ya. Jawabannya B. Nah, kalau misalnya besok pertanyaannya begini, siapakah tokoh yang membunuh Franz Ferdinand pada Perang Dunia I? Itu sniper dari Serbia. Nama sniper dari Serbia itu namanya adalah Gavrilo Princip, itu nomor D. Gitu ya. Karena Gavrilo Princip itu pernah beberapa kali juga muncul di soal-soal UTBK. Ya, selanjutnya. Nah, ini tentang Palestina. Ini pelajaran sejarah kontemporer di sejarah peminatan ya. Ya, permasalahan di Palestina masih berlangsung sampai hari ini. Ya, pasti kalian sudah tahu ya. Pasti kalian pada pintar-pintar ya untuk masalah Palestina ini karena sering banyak muncul di TV. Berarti jawabannya adalah benar. Sebab belum ada solusi komprehensif, menyeluruh, dan mengakar yang ditawarkan oleh dunia internasional terhadap permasalahan Palestina. Ya, kenapa Palestina tidak berujung pada perdamaian? Karena memang tidak ada bargaining atau tidak ada perjanjian-perjanjian yang bisa memfasilitasi keinginan dua negara.
belum ada yang menguntungkan dua-dua negara ini. Kadang-kadang juga menguntungkan, lebih banyak menguntungkan ke Israel. Sementara untuk ke Palestina biasanya lebih kepada yang apa ya, tidak menguntungkan untuk Palestina. Maka dari itu, karena belum ada perjanjian yang memang secara komprehensif ingin mendamaikan, yang bisa mendamaikan kedua tersebut, berarti jawabannya ini pernyataannya betul, bawahnya betul, dan berhubungan. Jadi jawabannya adalah A. Jadi sebenarnya Palestina sama Israel ini sering banget didamaikan oleh perjanjian Camp David, perjanjian Oslo, udah banyak sekali perjanjian-perjanjian yang memang menghadapi untuk konflik Palestina Israel, tapi memang belum berujung kepada perdamaian. Ya, selanjutnya. Ya, ini masih nyambung sama yang tadi Palestina ya. Nah, teman-teman, ini beberapa kali sering muncul ya, tapi kita takut lupa. Ya, dokumen Balfour berisi antara lain, ya, sebelum kalian mengisi, Ibu jelaskan dulu apa yang disebut dengan Balfour. Jadi Balfour atau disebut sebagai Balfour Declaration. Maaf, bentar. Ya, Balfour Declaration itu diambil dari kata, sebentar ya. Iya, sebentar. Iya, itu kan dulu. Sebentar. Itu kan aja di teman. Sebentar ya. Itu apaan? Itu Bentar ya, ya ampun. intermezzo ya. Ya, aduh. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, Balfour Declaration atau dokumen Balfour. Jadi sebelum dijawab, nah apa sih Balfour ini? Nah ini beberapa kali muncul di UTBK ya, atau di utul-utul semacam tes itu. Jadi Balfour itu adalah nama orang ya, Atul Balfour. Jadi dia adalah orang Zionisme. Nah, orang Zionisme yang orang Yahudi yang dulu punya ide mendirikan negara Israel. Nah, si Balfour ini itu punya, dia tuh yang mendirikan Zionisme itu adalah Balfour, orang Yahudi, supaya mereka tuh punya homeland yang benar-benar independen nasionalisme. Nah, si Balfour ini dia itu mengirimkan surat, seperti surat kepada menteri di Inggris, namanya, ibu lupa namanya siapa ya, pokoknya mengirimkan surat kepada Inggris yang isinya bahwa intinya sih, tolonglah kami orang-orang Yahudi untuk mendirikan sebuah homeland, ya, mendirikan sebuah homeland yang memang tidak bisa diganggu-gugat atau diganggu oleh siapapun. Nah, ini adalah puncaknya adalah ketika terjadi yang namanya pembantaian genosida oleh Jerman. Jadi ketika Jerman membantai beberapa orang Yahudi di Eropa, akhirnya muncullah seorang Balfour ini, bahwa mereka memang harus punya homeland di mana mereka itu akan dilindungi oleh dilindungi oleh pemerintahannya sendiri gitu. Jadi ini adalah imbas dari adanya genosida Yahudi. Nah, ketika si Balfour ini memberikan surat kepada Inggris, akhirnya, oh ya, namanya Rothschild ya, Rothschild. Nah, si Rothschild ini adalah salah satu petinggi di Inggris yang mengisi di pemerintahan, si Rothschild ini, dan dia itu yang akhirnya bilang pada pemerintah Inggris bahwa ya memang orang Yahudi ini harus memang diberikan tanah di Palestina. Kenapa mintanya sama Inggris? Pertama itu si Rothschild itu adalah orang yang petinggi di Inggris, di pemerintahan juga, tapi dia itu adalah orang Yahudi yang terpandang di Inggris juga. Nah, kemudian kenapa mintanya sama Inggris? Karena memang dulu itu Palestina adalah tanah jajahan Inggris. Jadi Inggris itu akhirnya menerima surat Balfour dan mengiyakan, oke, akhirnya Yahudi dikasih tanah oleh Inggris, yaitu tanah Palestina yang dibagi dua, yang satu untuk Palestina, yang satu adalah untuk orang-orang Yahudi yang akhirnya nanti mendirikan negara Israel. Oke, dari pemaparan tersebut berarti sudah paham ya
Kira-kira di 1, 2, 3, 4 ini mana yang termasuk ke dalam isi Balfour? Ya, penunjukan gubernur jenderal Inggris di Palestina. Bukan ya. Pemerintah Inggris berupaya membantu terrealisasinya pendirian negara Yahudi. Betul. 3, Pembentukan hilang lagi. Oh, hilang lagi. Sekarang ada nggak? Ada. Ada. Terus tadi, ya. Oke. Oke, nomor 3, pembentukan pemerintah ya. Pembentukan pemerintah Palestina sementara, bukan ya, justru yang diinginkan oleh si Balfour itu adalah bukan pemerintahan sementara, tapi pemerintahan selanjutnya. Nomor 4, pendirian National Home bagi masyarakat Yahudi. Ya, betul. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 itu berarti apa? C. Jawabannya C. Oke, lanjut lagi di pertanyaan ABCDE. Ini pelajaran kelas berapa, anak-anakku? Ini adalah pelajaran kelas 10. 10 IPA, walaupun 10 IPS, itu pasti belajar ini. Jadi, insya Allah masih tahu ya. Kita bahas lagi. Alasan yang melatar belakangi adanya pembagian kerja pada masa perundagian adalah, oke, gampang ini. Oke, sebelumnya Ibu ceritakan dulu nih, biar kalian bisa jawab. Perundagian adalah kata lain dari pertukangan. Jadi pada masa perundagian ini, rakyat pada saat itu sudah yang namanya memiliki lapisan sosial. Mereka sudah membagi sistem kerja. Nah, kenapa mereka bisa membagi sistem kerja? Karena mereka membutuhkan itu. Ketika mereka membutuhkan itu, mereka akhirnya melakukan pembagian kerja. Nah, perundagian itu adalah pertukangan di mana logam menjadi yang utama dibandingkan batu. Nah, walaupun pakai logam, tapi yang batu juga memang nggak ditinggalkan oleh rakyat. Cuma beberapa orang sudah mulai lebih lebih membutuhkan untuk logam ini untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, ketika perundagian ini ternyata mereka butuh pembagian kerja. Tidak semua orang itu memiliki skill untuk untuk membuat logam. Jadi hanya orang tertentu. Akhirnya dampak sosiologinya mungkin ya, dampak sosiologinya adalah terjadi lapisan sosial. Di sana ada yang memiliki logamnya, ada yang menjadi pembuat logamnya, dan ada yang mendistribusikan, yang jago jualan logamnya. Nah, dari situ akhirnya secara otomatis mereka ada yang namanya pembagian kerja atau lapisan sosial akhirnya. Nah, oke, dari pemaparan tersebut, jawaban yang betul adalah kalau yang A, kemampuan bercosana, bukan ya. Yang B, kehidupan masyarakat mulai menetap, itu bukan. Masyarakat sudah hidup dalam bentuk koloni. Yang D, diperlukan kelompok masyarakat yang memiliki keahlian khusus. Yang E, semakin bervariasi kepercayaan yang dimiliki masyarakat waktu itu. Jadi jawaban yang betul adalah yang sangat tepat adalah yang D, diperlukan kelompok masyarakat yang memiliki keahlian khusus. Ya, ini soal selanjutnya. Merajalelanya investasi Jepang di Indonesia menyebabkan kejadian yang bernama. Nah, ini adalah pelajaran kelas 12. Mau IPA, mau IPS, pasti harus membahas ini. Pasti kalian ada yang tahu ya. Ini sih yakin kalian ada yang tahu jawabannya. Nah, jadi dulu itu ada yang namanya tragedi. Tragedi karena mahasiswa pada saat itu, mahasiswa yang mempeloporinya ya, mahasiswa itu nggak suka sama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru zaman Soeharto untuk menerima modal asing secara secara terus-menerus gitu. Nah, waktu itu ada kejadian di mana mahasiswa berkumpul di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma pada saat itu, karena di bandara ini akan landing seorang ketua IGGI. Nah, pasti tahu ya IGGI apa? International Government Group on Indonesia. Jadi adalah organisasi penyuplai atau yang memberikan hutang kepada Indonesia, IGGI. Nah, si ketua IGGI-nya ini akan datang ke Indonesia bersama si Perdana Menteri Tanaka, Jepang. Jadi Jepang itu memang salah satu investor Indonesia. Nah, ketika orang IGGI ini dan Mr. Tanaka ini akan landing ke bandara, itu sudah berkumpul mahasiswa-mahasiswa yang ternyata justru mahasiswa ini gagal dalam artian gagal dalam aspirasikan lah. Kemudian akhirnya marah, kemudian waktu itu Jakarta menjadi
gelap ya, Jakarta kelabu lah gitu, agak gelap. Ini memang merupakan demonstrasi yang cukup besar, memang tidak seperti 98, tapi zamannya Soeharto yang tragedi cukup besar itu adalah kejadian ini dan kejadian 98. Nah itu jadi ceritanya ya, jadi kalau ada soal seperti ini di Jepang Indonesia, kenapa ada demonstrasi itu gara-gara memang terlalu banyak investor-investor yang dan banyak memberikan hutang dan mahasiswa tidak suka gitu. Nah terjadilah peristiwa ini. Nah coba peristiwanya apa? Nah peristiwanya terjadi pada 15 Januari. Disebut sebagai peristiwa Malari atau 15 Januari. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau tragedi Trisakti kan tahu ya, tragedi Trisakti ya. Kemudian Tanjung Morawa, kalau Tanjung Morawa itu adalah separatis. Cikini adalah peristiwa penembakan Soekarno. Kalau G30 PKI yang adanya pahlawan revolusi. Paham ya? Insya Allah paham. Ya, soal selanjutnya. Salah satu kebijakan Stanford Raffles di Indonesia adalah dengan melakukan pembagian Jawa menjadi 9 keresidenan. Oke, sebab Stanford Raffles dikenal sebagai pemimpin yang liberalis dan humanis, tetapi tidak semua dalam prakteknya ada penyimpangan. Pada masa kepemimpinannya yaitu peristiwa Banjarmasin Enormity. Ya, kita bahas dulu. Raffles adalah tokoh Inggris yang datang ke Indonesia menggantikan Daendels waktu itu. Nah, Raffles ketika datang ke Indonesia itu membawa kebijakan-kebijakan yang memang ingin menolong Indonesia dari kebijakan yang jelek di Belanda. Nah, Raffles itu selain bikin botanical garden, dia juga memiliki kebijakan politik terbuka di mana dia terkenal dengan land rent atau sistem sewa tanah, ya, di mana tanah itu disewa, tidak dimiliki oleh pemerintah. Nah, kemudian Raffles juga membagi Indonesia menjadi 16 keresidenan. Nah, 16 keresidenan itu untuk membagi-bagi agar Indonesia itu lebih fokus dalam menangani masalah-masalahnya, gitu. Raffles juga melakukan yang namanya penetrasi uang. Apa itu penetrasi uang? Jadi dulu itu Indonesia lebih mengenal sistem komoditi diganti dengan sistem komoditi. Tapi dengan adanya sistem penetrasi uang mengajarkan bahwa ada sesuatu nilai yang memang bisa menjadi satuan harga untuk barang-barang tertentu. Nah memang di Indonesia pada saat tanah masa juga udah mulai ada uang, tapi tidak semuanya itu pakai uang, tapi hanya orang-orang tertentu dan wilayah-wilayah tertentu. Nah itu Raffles datang ke Indonesia untuk membantu Indonesia lebih baik. Gitu. Nah kemudian Raffles juga membuat sebuah undang-undang persidangan. Jadi persidangan yang kalau ada disalahkan dulu zaman Belanda kan itu sangat berat sekali hukumannya. Tapi kalau zaman Raffles dibuat lebih lebih adil gitu. Nah seperti itu adalah 4 kebijakan yang dilakukan Raffles di Indonesia. Sangat baik dan memang membuat Indonesia lebih ciri-ciri banget pemerintahan Inggris seperti itu. Memang lebih terbuka, lebih fokus dan lebih ada timbal baliknya untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun ternyata ketika Raffles punya idealisme yang bagus ini, ternyata tidak dibarengi oleh orang-orang Raffles, kolega-koleganya yang ternyata tidak terkontrol di luar Jawa melakukan suatu aktivitas yang tidak diketahui oleh Raffles. Nah, itu salah satu kelemahan dari pemerintahan Raffles ini. Dia nggak bisa mengontrol Indonesia atau Nusantara pada saat itu yang memang masih ternyata koleganya itu masih pengen keuntungan yang lebih dengan cara melakukan lagi sistem tanah paksa di luar sana. Jadi waktu itu di Kalimantan, di Banjarmasin terjadi yang namanya perbudakan lagi yang dilakukan oleh si Alexander Hale. Alexander ini adalah anak buahnya Raffles, koleganya yang ditugaskan di Kalimantan. Kemudian justru dia di situ kan dapat tanah yang banyak sekali dari tuan-tuan tanah yang ada di Kalimantan. Tuan-tuan tanah ini menjual kepada si Alexander Hale dengan harga yang
cukup menguntungkan si Alexander ini. Jadi dia masih ada rasa tamak. Nah kemudian dia ketika dapat tanah yang banyak, dia untuk membiarkan orang-orang Kalimantan itu dengan cara yang tidak manusiawi, hampir sama dengan sistem paksa. Nah ini tidak bisa dikontrol oleh si Raffles. Nah akhirnya banyak orang-orang Kalimantan yang jadi budaknya si Alexander ini yang banyak yang meninggal. Makanya waktu itu ada kasus yang namanya Banjarmasin enormity gitu, seperti itu ya. Nah, dari pernyataan itu pasti sudah kelihatan nih jawabnya ya. Jadi yang pertama itu alasannya harusnya salah. Tadi Ibu udah jelaskan bahwa Raffles itu membagi Indonesia menjadi 16 presidenan atau semacam provinsi lah gitu, pembagian wilayah supaya lebih terkontrol. Nah, kemudian tadi ada yang namanya Banjarmasin enormity, yaitu praktek penyimpangan yang harusnya sesuai dengan kebijakan Raffles tapi ternyata menyimpang. Itu betul. Jadi kalau misalnya pernyataannya salah, bawahnya betul, jawabannya adalah D. Oke ya, salah benar. Oke, selesai ternyata ya, 15 soal ya. Bu Teti? Ya. Selesai ternyata. Oke, gimana anak-anak? Ada yang bertanyakan? Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Ibu kasih waktu, masih ada waktu nih. Ya maaf ya kalau ada kekurangan, terus ada iklan-iklan ya. Kalau ada yang bertanyakan langsung silahkan. Ada pinter-pinter sejarah mah hebat. Dari tadi pada ngejawab terus tuh. Oh gitu, aduh nggak ngeliat chat-chatnya nih, nanti kita rekamannya ke Bu Teti. Udah pada cabut aja. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Oh iya, oke. Sama-sama ya. Semoga tadi menambah wawasan ya. Kadang-kadang kan kita kalau baca juga kan kadang-kadang kalau nggak sharing juga suka lupa ya. Sering-sering ngobrol sama teman, sharing segala macam. Nanti makin lama makin makin ngelotok lah soal-soal seperti itu ya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Bu Teti. Aku jadi ingat malari deh. Oh iya ya, seangkatan ya? Iya, begitu. Kelihatan dong angkatannya ya. Oke. Nampaknya tidak ada yang ditanyakan. Mereka dari tadi sudah mencoba menjawab dan jawabannya rata-rata betul. Bu Nunung. Oh iya, alhamdulillah. Ya, sama-sama Audrey. Oke. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang ingin dibahas dan tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu Nunoy mau ada kata-kata penutup, mangga? Oh iya, ya penutupnya semoga soal-soal yang kita bahas di UTBK hari ini semoga bermanfaat ya buat kalian yang buat pejuang sosum di IPA dan IPS. Insya Allah mudah-mudahan berkah buat kalian semua. Ya Bu Teti. Oke, terima kasih Bu Nunoy, terima kasih anak-anakku. Stay at home, jangan lupa tetap belajar karena masih ada UTBK yang belum dibatalkan ya, belum ditiadakan. Oke, silakan live dari meeting ini. Terima kasih, silahkan lanjutkan dengan Anaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.